Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Terjerat hingga jatuh ke dalam dosa. Ayat firman Tuhan terambil dalam Hakim-Hakim 16 ayat 20 sampai 21. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Saudaraku yang saya kasihi, Simson merupakan anak dari Manoah, dan ia merupakan Nazir Allah. Sebelum ia dilahirkan ke dalam dunia ini, malaikat Tuhan sudah memakai hidupnya, bahkan sejak dari dalam kandungan. Bisa dikatakan hidup Simson telah Allah berkati. Ia dipakai Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel, sehingga ia dikaruniakan kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Bahkan tidak ada satupun orang Filistin dapat melawannya. Meskipun Simson merupakan Nazir Allah, ia justru terjerat hingga akhirnya jatuh ke dalam dosa. Yang menyebabkan Simson jatuh ke dalam dosa yaitu wanita. Pertama kali Simson jatuh ke dalam dosa adalah ketika ia menikah dengan seorang wanita Filistin yang merupakan orang yang tidak percaya kepada Allah dan merupakan musuh Israel. Setelah itu, ia jatuh kembali ke dalam dosa yang serupa ketika ia mencintai Delilah, karena paras Delilah yang begitu cantik dan rupawan, sehingga membuat hati Simson luluh. Sama seperti sebelumnya, Delilah merupakan seorang yang tidak percaya dan tidak mengenal Allah. Bahkan Delilah tidak mencintai Simson. Delilah hanya memanfaatkan Simson agar memperoleh uang. Bahkan ia tega membohongi Simson agar ia bisa mengetahui kekuatan Simson. Karena Simson amat mengasihi Delilah, ia sampai memberitahukan apa rahasia kekuatan yang ia miliki. Simson tidak tahu bahwa Delilah sedang menipunya, sehingga ia harus kehilangan kekuatannya, dan orang Filistin berhasil menangkapnya.
Saudaraku yang saya kasihi, mungkin di antara kita juga pernah mengalami hal yang serupa seperti Simson. Kita terlalu terbuai dengan apa yang ada di sekitar kita, seperti contohnya harta, kedudukan, atau pasangan yang cantik dan tampan. Karena perasaan yang kita miliki, justru kita terjerat hingga akhirnya jatuh ke dalam dosa. Manusia itu lemah, sehingga ia mudah terbuai akan sesuatu yang terlihat indah dan berkilauan. Untuk mendapatkan sesuatu atau bahkan untuk mempertahankannya, terkadang kita manusia melakukan berbagai cara, meskipun itu membuatnya berdosa. Meskipun begitu, apakah pantas bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, hidup seperti itu? Cerita Simson yang telah kita baca kiranya dapat menjadi renungan bagi diri kita bahwa tidak selamanya orang yang sudah dipilih Allah tidak melakukan kesalahan dan bahkan dapat terjerat dalam dosa jika ia hidup di luar kehendak Allah. Pada saat ini, marilah kita datang ke hadirat Tuhan untuk berseru dan memohon penyertaan Tuhan, agar kiranya kasih Tuhan tidak meninggalkan kita. Marilah kita meminta bimbingan kepada Tuhan, agar Tuhan selalu membimbing setiap langkah kehidupan kita. Jangan kita terbuai akan perasaan kita, sehingga membuat kita terjerat dalam perasaan itu. Harta, kedudukan, dan pasangan yang memiliki paras yang rupawan hanyalah sementara. Sebab saat kita kembali kepada Tuhan, itu semua tidak akan kita bawa. Yang kita bawa merupakan pertanggungjawaban kita atas setiap perbuatan kita, entah itu perbuatan yang baik maupun yang jahat. Apa yang kita pertanggungjawabkan kelak merupakan hal yang jauh lebih penting dibandingkan tunduk akan perasaan yang kita miliki. Kiranya kasih Allah selalu membimbing dan menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang telah mengingatkan kami untuk tidak terbuai dengan perasaan kami, sehingga kami terjerat dan jatuh ke dalam dosa. Tolonglah kami Tuhan, bimbinglah kami, berikan roh penguasaan diri bagi kami, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Roh Kudus, tuntunlah kami untuk selalu dapat berjalan dalam kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, jikalau kami ada sebagaimana saat ini kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih bernafas, kami sehat, kami kuat, semua karena kebaikan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah hari ini kami boleh lewati oleh kekuatan yang daripada-Mu saja. Berkatilah kami ya Tuhan, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, maupun kami sebagai anak. Apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya
Tuhan yang akan membuat kami berhasil. Pimpinlah kami Tuhan, agar kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan segala doa-doa kami. Kami akan melangkah di hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa malam kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.